Nah, kalau kita bicara biometrik itu ada tiga ya, dikategorisasikan dalam tiga bentuk autentikasi. Yang pertama, something you know gitu ya. Misalkan tadi kata sandi, something you have, token, something you are, ya sidik jari dan sebagainya, wajah, pola suara dan sebagainya gitu. Jadi dalam konteks ini karakteristik biometrik itu bisa berupa fitur fisik seperti sidik jari dan iris mata gitu ya, atau fitur perilaku seperti tanda tangan dan pola mengetik itu juga bagian dari fitur perilaku. Dan biasanya dalam implementasinya autentikasi bisa berbasis sidik jari nih seperti penggunaan ATM biometrik. Ini juga banyak digunakan. Kemudian di samping itu juga ada yang sifatnya verifikasi identitas pengguna seperti Facebook Face Recognition, serta saat ini ada namanya asisten suara yang ditujukan untuk mengenali pengguna berdasarkan pola suara seperti pengenalan suara Alexa dan sebagainya gitu. Nah, ini tipe-tipe biometrik seperti tadi kita sampaikan ada yang sifatnya iris, retina, face, fingerprint dan sebagainya sampai pola suara dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu dalam konteks ini seperti apa sih pro cons-nya gitu ya, pro cons antara penggunaan biometrik ini gitu ya. Kalau kita lihat keunggulannya tentu sulit dipalsukan ya, sulit dipalsukan, tidak seperti password ya, atau dicuri dibandingkan dengan kata sandi ya, atau mudah dan nyaman digunakan, ya, mudah dan nyaman digunakan, ya something you are gitu ya, artinya ya melekat di badan kita, melekat selalu kita bawa dan sebagainya, stabil sepanjang hidup pengguna, kemudian tidak bisa ditransfer gitu ya, non transferable gitu ya, kemudian efisien dalam penyimpanan data. Namun dalam konteks ini ada juga beberapa kelemahannya. Tentu dalam konteks pembiayaannya juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian ada masalah akurasi dalam pengambilan data, kemudian potensi peretasan database biometrik, kemudian kesalahan sistem seperti false reject atau false accept dan sebagainya, gitu. Kemudian kerusakan fisik. Misalkan seperti kebayangan kalau kita tangan kita luka bakar dan sebagainya gitu ya, pasti nggak akan bisa diidentifikasi atau terjadi hal-hal yang lain gitu ya, yang dapat mengganggu proses autentikasi gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa potensi peretasan database biometrik seperti sistem identifikasi nasional atau yang kita pakai di Dukcapil gitu ya, ini menjadi tantangan nih dalam menghadapi potensi kebocoran data gitu ya. Nah, di samping itu juga adanya upaya menggunakan sidik jari palsu nih yang menggunakan cetakan silikon gitu ya. Jadi cetakan silikon untuk pemindah sidik jari dari apa di handphone, misalnya di handphone kita gitu ya, bisa membuka password atau bisa membuka handphone kita dan sebagainya. Dan juga kaitannya juga dengan kesulitan akses sistem elektronik gitu ya, apabila terjadi perubahan bentuk sidik jari seperti tadi yang tadi kecelakaan dan sebagainya gitu. Nah, di biometrik itu sendiri dibagi menjadi dua ya, ada yang sifatnya statik dan dinamik ya, biometrik statis dan bio biometrik dynamic gitu ya. Kalau kita biasa sekarang banyak penelitian yang sifatnya dynamic ya, artinya tanpa harus ada kita masukin password dan sebagainya, ini sifatnya dynamic dan seterusnya. Nah, kita lihat seperti apa statik biometrik gitu ya. Statik biometrik itu kalau kita bicara biometrik statis ini menggunakan fitur fisik manusia yang tidak berubah gitu ya. Seperti sidik jari, iris, wajah. Sedangkan kalau kita bicara nanti biometrik dinamis ini menggunakan karakteristik perilaku seperti pola mengetik, suara, cara berjalan dan banyak sekarang penelitian-penelitian itu udah masuk ke biometrik dynamic ya. Artinya mulai dari pola kita mengetik, untuk mengidentifikasi keylogger atau apa, gitu, suara atau cara berjalan dan sebagainya. Contoh kalau kita lihat penerapan di sini udah pernah pakai nggak Google Voice Match? Ini kan melakukan autentikasi pengguna berdasarkan suara gitu ya. Dan juga banyak juga aplikasi seperti bank online menggunakan keystroke dynamic untuk mengamankan login gitu ya. Ada juga pengenalan gerakan mata di VR yang digunakan dalam headset VR dan sebagainya gitu. Ini dalam konteks tadi pengembangan atau pemanfaatannya gitu. Nah, kalau kita lihat jenis biometrik statis ya, kalau kita lihat jenis biometrik statis ini, kalau kita lihat ini ada pertama misalkan fingerprint ya, fingerprint recognition. Ini jenis autentikasi ini menggunakan sensor optik ya.
atau kapasitas yang membaca pola ridges atau ini pola-pola di jari kita gitu ya. Jadi sensor optik ini menggunakan cahaya, ada mengatur gambar digital dan sensor kapasitas mengatur perubahan muatan listrik akibat sentuhan jari gitu. Yang pertama. Kemudian ada sifatnya yang tadi palm print gitu atau pin recognition gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada palm itu menggunakan pola garis telapak tangan. Ini bagian pola telapak tangan kita ya untuk diidentifikasikan palm print ini scanning ini lebih akurat dengan mendeteksi pola pembuluh darah di bawah kulit gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya hand geometry ini ya, hand geometry recognition ya. Ini tadi yang kalau di bagian tengah ini kan hand geometry, kalau kita lihat di sini gitu ya. Ini autentikasi ini mengukur panjang lebar jari serta bentuk telapak tangan untuk autentikasi gitu. Ada juga iris dan retina recognition. Eh, Apa bedanya iris sama retina recognition? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, kita lanjut aja dulu ya. Kalau bicara iris itu kan apa ya? Iris recognition memindai pola unik pada iris mata gitu ya. Sedangkan kalau retina recognition itu menggunakan pola pembuluh darah di retina. Jadi retina ini lebih akurat tapi memerlukan perangkat khusus gitu ya. Sedangkan kalau iris ini lebih cepat dan lebih banyak digunakan di industri gitu ya. Kemungkinan yang terakhir juga ada yang sifatnya face recognition yang ini banyak sekali digunakan untuk berbagai keperluan, mungkin pada saat kita COVID dan sebagainya gitu, untuk masuk ke gedung menggunakan teknologi deteksi wajah, normalisasi gambar, ekstraksi fitur, dan pencocokan dalam database. Nah, dari penerapan autentikasi biometrik status ini umumnya digunakan biasanya untuk layanan publik ya, seperti penggunaan iris recognition gitu ya. Di samping itu digunakan untuk mengurangi kesalahan identitas di rumah sakit di pasien ya. Misalkan palm print recognition itu banyak digunakan di rumah sakit gitu ya. Kemudian biasanya juga ada autentikasi pengguna laptop yang juga banyak menggunakan autentikasi biometrik statis seperti sidik jari dan sebagainya. Nah, di sini contoh tadi kita bicara fingerprint, udah kita sebutkan ya fingerprint. Ini ada fingerprint reader, ada optical sensor dan kapasitas sensornya. Kemudian optical readernya ini kontak yang tadi kalau kita bicara fingerprint ada sensor kapasitif yang mengukur perubahan muatan listrik akibat sentuhan jari tadi. Ini yang tadi bisa yang digunakan untuk membaca pola ridges atau yang ada di jari kita gitu ya. Sensor optik ini menggunakan cahaya dan mengambil gambar digital dan sebagainya gitu. Ini contoh tadi kapasitas sensor. Kemudian ada yang tadi palm recognition ya. Palm recognition ini seperti tangan kita ini menggunakan pola garis telapak tangan ini, bukan meramal ya. Jadi di dalam garis telapak tangan ini juga bisa menjadi bagian. Makanya kenapa dulu ada orang meramal karena memang setiap garis tangan ini punya pola-pola yang berbeda gitu ya. Jadi pola garis telapak tangan ini dapat diidentifikasikan ya. Dan ini lebih akurat dengan mendeteksi pola pembuluh darah di bawah kulit dan seterusnya gitu. Ini contoh ini ya, palm vein recognition. Jadi kalau kita lihat ada palm recognition, kemudian palm print recognition, kemudian palm pain recognition dan seterusnya. Nah, palm pain recognition ini lebih lebih akurat karena memang mendeteksi pola pembuluh darah di bawah kulit dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang tadi yang disebutkan ada hand geometry gitu ya. Hand geometry ini tadi basisnya itu tadi mengukur panjang lebar. Makanya ada orang yang jari apa ya, coba jari ini ya, jari tengah, jari tunjuk gitu dan segala macam gitu ya. Ini bisa sama, bisa berbeda dan seterusnya gitu ya. Jadi mengukur panjang dan lebar jari serta bentuk telapak tangan untuk autentikasi gitu ya. Jadi ini seperti ini, kemudian ini fiturnya ini ya, indeks dan seterusnya. Kemudian ada iris. Nah, iris ini ada iris recognition. Kalau iris ini apa eh, memindai pola unik pada iris mata gitu ya. Jadi ada pola unik di iris mata. Mungkin kalau orang Indonesia kebanyakan irisnya warna apa? Warna biru gitu ya, warna biru. Kemudian ada yang irisnya warnanya coklat dan seterusnya gitu ya.
Kemudian kalau retina. Nah, kalau kita lihat retina tadi bedanya dengan iris, kalau retina ini menggunakan pola pembuluh apa? Pembuluh pembuluh darah di retina gitu ya. Retina ini lebih akurat ya, lebih akurat dan tetap memerlukan tapi memerlukan perangkat khusus gitu ya, perangkat khusus. Sedangkan kalau iris tadi lebih cepat dan lebih lebih banyak digunakan di industri dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ini tadi perbandingannya. Nah, face recognition tadi kurang lebih bahwa dia menggunakan teknologi deteksi wajah gitu ya. Jadi baik itu ya sifatnya image, video dan sebagainya dan dia melakukan normalisasi gambar, kemudian dia melakukan extract feature gitu kan. Dan kemudian dia melakukan pencocokan di database. Nah, hal-hal seperti ini juga digunakan dalam konteks pada saat kita menggunakan tadi apa aplikasi untuk imigrasi gitu ya. Jadi aplikasi imigrasi itu dia melakukan tadi menggunakan deteksi wajah, normalisasi gambar, kemudian pencocokan database di Dukcapil dan sebagainya atau di database yang terkait lainnya dan sebagainya. Jadi oke. Nah, kemudian kalau kita bicara dinamik ya, biometrik dinamis, ada beberapa nih biometrik dinamis ini tentu beda dengan yang sifatnya statik biometrik statis ya. Jadi kalau biometrik dynamic ini meliputi real time ya, movement of face gitu ya, face recognition, fingers dan sebagainya gitu. Ini ada beberapa layer-layer kaitannya dengan biometrik dinamis ya. Jadi ada yang nanti sifatnya eh, yang sifatnya psychological sama behavior ya. Psychological tentu yang kaitannya face, fingerprint, hand, iris, DNA, kemudian ada behavior itu perilaku, keystroke, signature, voice dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks voice verification gitu misalkan, ini menggunakan pola suara unik sebagai metode autentikasi nih. Umum digunakan dalam layanan pelanggan berbasis telepon dan sistem keamanan gitu ya. Kemudian ada signature gitu ya, signature verification. Nah, ini menggunakan pola tanda tangan kita sebagai tekanan pena atau kecepatan dan arah goresan dan seterusnya. Dan case contoh lain ada voice dan sebagainya. Ini ada juga yang sifatnya tadi keystroke ya. Keystroke itu pola mengetik ya, eh, pola mengetik sebagai metode autentikasi. Parameter utama biasanya kecepatan mengetik, kemudian interval waktu antar tombol, kemudian durasi penekanan tombol, kemudian kesalahan mengetik dan sebagainya gitu. Nah, dalam pemanfaatannya verifikasi suara misalkan dalam aplikasi perbankan online digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan biasanya apakah sebagai 2FA atau apa dan seterusnya gitu. Kemudian kalau keystroke dynamic ini biasanya digunakan untuk mendeteksi login yang mencurigakan gitu ya. Sedangkan kalau signature verification biasanya menggunakan tanda tangan digital digunakan dalam transaksi hukum seperti notaris online dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita bicara perbedaan antara autentikasi biometrik dinamis sama autentikasi biometrik apa eh, statis ya. Ini verification. Tadi ada bagaimana proses enrollment-nya, bagaimana matching-nya dan seterusnya dan seterusnya. Ini secara gambar saja ini signature verification. Tadi kita lihat bahwa menganalisis tanda tangan seperti tekanan, kemudian kecepatan, arah goresan dan seterusnya dan seterusnya. Ini terkait dengan kemudian kalau keystroke recognition tadi ini seperti tadi bahwa dia menggunakan pola mengetik sebagai metode autentikasi, kemudian dia digunakan untuk mendeteksi login yang mencurigakan, kemudian dia juga melakukan tadi melihat kecepatan mengetik, interval waktu antar tombol, durasi penekanan tombol, kesalahan mengetik dan koreksi dan sebagainya. Ini keystroke. Kemudian dari ini kita coba masuk ke dalam konteks serangan atau dalam konteks biometric spoofing ya. Nah, kalau kita bicara biometric spoofing, tentu ini adalah serangan yang dilakukan untuk membobol sistem autentikasi biometrik dengan menggunakan metode pemalsuan data biometrik ya. Jadi serangan ini bertujuan untuk mengelabui sistem agar mengenali penyerang sebagai pengguna gitu ya. Oke, bentar, hujan.
Bagi teman-teman yang sambil nonton bola, monggo silakan. Em, nah, kalau kita tadi bicara biometrik itu kan ada beberapa model serangan ini biometric spoofing ini ya. Jadi ada beberapa model-model attack ya, attack spoofing. Ini biasanya di beberapa level yaitu ada nanti kontekannya anti spoofing, teknik, hardware base, ada sifatnya nanti ada software base. Kemudian nanti bagaimana kita melakukan anti spoofing teknik dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa spoofing teknik ya, mulai dari print attack, warm photo attack, replay, 3D mask, fingerprint spoofing, sama sampai dengan voice recognition spoofing dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada eh, print attack ya. Print attack ini menggunakan foto wajah gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini foto wajah ini. Di sini wajahnya juga nggak kelihatan nih pada on cam ya. Misalkan contoh nih foto wajah saya gitu ya. Sekarang kan juga banyak ya menggunakan foto pada saat orang Zoom juga menggunakan foto foto yang lain dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah juga dalam konteks print tag ini eh, ya, menggunakan foto wajah untuk membobol sistem wajah gitu. Studi kasusnya misalkan yang terjadi misalkan smartphone ya. Nah, beberapa peneliti itu menemukan bahwa sistem pengenalan iris pada perangkat itu bisa dibobol gitu, menggunakan foto iris yang dicetak dengan printer resolusi tinggi misalkan. Kemudian ada yang sifatnya dalam konteks face recognition ini, beberapa peneliti ini mencoba melakukan mengakses akun menggunakan profil gambar pengguna di salah satu sosial media terbesar gitu ya, untuk mengelabui sistem pengenalan wajah dan sebagainya. Kemudian ada juga kasus fraud di ATM beberapa ini ada juga yang menggunakan foto berkualitas tinggi untuk membobol sistem pengenalan wajah ATM yang menggunakan wajah gitu dan sebagainya gitu. Jadi print and tag ini salah satu cara ya untuk menggunakan foto wajah untuk membobol sistem pengamanan wajah. Artinya pada saat kita mendesain sebuah sistem, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem kita ini aman dari print attack dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian ada yang sifatnya one photo attack ya. One photo attack ini kalau kita lihat di sini ada apa menggunakan foto yang ditekuk atau dimodifikasi gitu ya. Modifikasi untuk menyerupai kedalaman atau bentuk wajah asli untuk mengelabui misalkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada warm attack ya. Jadi ada bending print foto itu ya, di direksi diupayakan menggunakan foto yang ditekuk, dimodifikasi dan sebagainya seolah-olah yang bersangkutan benar nih karena ada kalau tidak ada real face, kemudian warm attack, cut photo attack, video attack dan sebagainya gitu. Nah, contoh kalau kita bicara contohnya warm photo attack itu ada beberapa peneliti yang mencoba menekuk dan mengedit foto wajah pengguna untuk melihat apakah face ID itu bisa ditipu atau tidak gitu. Kemudian ada sebuah studi juga yang menunjukkan bahwa foto yang ditekuk dapat digunakan untuk mengelabui sistem yang otomatis gitu. Dan juga contoh juga kaitannya dengan eksperimen penipuan sistem tiket gitu ya. Jadi penumpang ini mencoba membobol sistem dengan menggunakan foto yang sedikit dimodifikasi dan sebagainya. Misalkan contoh ini, kalau kita apa pakai kayak kereta gitu ya, kereta kita tahu yang karena kita apa tiketnya sudah dibeli gitu ya, karena kan pakai face gitu kan, kita nggak bawa, kita coba pakai face, pakai topeng gitu ya, ternyata ada yang masuk dan seterusnya gitu. Ini kalau kita bicara warm photo text. Kemudian ada juga replay video attack nih. Replay ini menggunakan sistem rekaman video seorang untuk membobol sistem autentikasi berbasis wajah gitu ya. Jadi ini banyak banyak juga digunakan dalam beberapa serangan di e-commerce ya. Jadi beberapa laporan hacker itu berhasil melakukan pembayaran ilegal, misalkan dengan merekam wajah pemilik akun dan memutarnya di depan kamera. Dan ini banyak banyak terjadi gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya ada juga laporan serangan pada face unlock gitu ya. Beberapa ponsel Android itu ternyata bisa dibuka nih hanya dengan menampilkan rekaman video pemilik perangkat. Menarik ini kalau teman-teman coba ingin membuktikan apakah handphone atau sistem security yang ada di handphone dan seterusnya ini apakah benar-benar bisa memitigasi replay video attack dan sebagainya gitu.
Kemudian ada juga laporan terkait dengan penipuan di bank digital ya. Jadi ada laporan hacker menggunakan rekaman wajah nasabah untuk mengakses layanan perbankan berbasis biometrik dan seterusnya. Kemudian ada juga yang 3D mask attack. Nah, 3D mask attack ini apa ini? 3D mask attack ini ya namanya mask ya berarti menggunakan topeng ya. Topeng 3 dimensi yang dibuat menyerupai fitur wajah asli untuk menipu sistem pengenalan wajah gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh gitu ya, ada contoh pembobolan autentikasi smartphone nih. Jadi ada beberapa peneliti berhasil membobol Face ID dengan topeng 3D gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu apakah dari laporan penelitian ini, saya yakin Face ID juga meningkatkan sistem keamanan dan seterusnya gitu ya. Ada juga misalkan serangan terhadap sistem CCTV ya, penjahat menggunakan topeng untuk menghindari pengenalan wajah. Misalkan contoh ini, kalau kita mau misalkan berbuat jahat, ya dia menggunakan topeng untuk menghindari pengenalan wajah sistem keamanan supaya tidak bisa diidentifikasi gitu ya. Kemudian ada pembobolan kantor. Biasanya kan perampok-perampok itu kan menggunakan 3D mask ya supaya tidak bisa diidentifikasi. Biasanya mereka menggunakan apa ya semacam topeng silikon ya untuk bisa melewati sistem autentikasi gedung berbasis wajah dan seterusnya gitu. Ini kalau kita bicara 3D mask attack ya. Kemudian yang berikutnya ada Foto X, foto. So kayak pijit enak kayaknya. Titit mau nggak? ya. Kemudian kalau kita bicara fingerprint spoofing ya, fingerprint spoofing ini membuat cetakan. Nah, kalau kita lihat di sini ini yang menarik ya, dia membuat sebuah cetakan sidik jari palsu ya, sidik jari palsu eh, dari bahan silikon atau gel ya. Nah, ini kalau kita lihat banyak terjadi penggunaannya ini berhasil membuka ponsel orang lain ya dengan menggunakan silikon, cetakan silikon dari sidik jari. Nah, ini mungkin bisa dicoba gitu. Apakah eh, handphone dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa melakukan penelitian di berbagai handphone ya. Sejauh mana handphone tersebut itu bisa dibobol dan seterusnya gitu. Dan ada juga beberapa penelitian itu menciptakan cetakan sidik jari palsu yang bisa mampu menipu sebagian besar pemindai itu. Nah, ini menarik juga nih dari penelitian yang kalau di sini ada penelitian yang Michigan State University nih. Ini penelitiannya itu menciptakan cetakan sidik jari palsu yang bisa mampu memindai sebagian besar gitu ya. Kemudian ada juga banyak kasus yang pemalsuan identitas ya. Dari penipu menggunakan sidik jari palsu untuk mengakses layanan keuangan dan sebagainya. Contoh berikutnya juga, contohnya ini ada face recognition spoofing. Nah, face recognition spoofing ini menggunakan rekaman suara atau deepfake. Nah, ini mulai rame juga ya. Kita hampir nggak bisa mengenal apakah ini benar atau tidak ya. Deepfake ini ya untuk meniru pola penggunaan asli. Misalkan yang mungkin banyak beredar tuh yang foto-foto dengan menggunakan AI, foto Obama dan sebagainya gitu ya. Nah, kasus deepfake ini juga menjadi bagian penting ya. Jadi peretas menggunakan AI untuk meniru suara CEO perusahaan dan minta misalkan transfer dana sebesar sekian dan seterusnya gitu. Kebayang kalau kita ditelepon menggunakan spoofing gitu ya, artinya ditelepon atasan atau siapapun. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa serangan di perbankan ini ya. Jadi dilaporkan bahwa hacker itu berhasil mengakses rekening nasabah dengan meniru suara gitu ya, dengan menggunakan rekaman AI dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa penelitian itu berhasil menipu seperti Alexa, Google Assistant menggunakan suara sintesis. Sintesis ya, sintesis itu suara yang dicoba dimodifikasi gitu ya, untuk mengakses informasi pribadi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam konteks ini eh, serangan pemalsuan biometrik itu pada dasarnya ya semakin canggih dan berbahaya gitu ya. Jadi terutama dengan kemajuan teknologi deepfake dan pencetakan 3D ya, 3D printing apalagi ya. Jadi perlu peningkatan sistem keamanan biometrik seperti misalkan menggunakan teknologi pendeteksian liveness gitu ya yang mampu membedakan antara wajah asli dengan foto gitu ya. Nah, ini menjadi menarik ya. Kemudian ya tentunya pengguna harus waspada kita sendiri ya membagikan foto atau suara secara online
karena dapat digunakan untuk berbagai serangan pemalsuan biometrik ya. Jadi karena biasanya kita itu sering karena malas ngetik ya, sekarang kan pakai voice recognition ya, record gitu ya. Kalau saya lagi di sini itu kan juga menjadi bisa, kalau itu hilang dan seterusnya itu bisa digunakan untuk tadi membuat data sintesis dari suara-suara kita dan seterusnya gitu. Jadi dari apa pembelajaran apa yang kita mungkin bisa apa dapatkan dari materi ini tentu oke ya, pembelajaran ini tentu kalau kita bicara sistem biometrik gitu ya. Sistem biometrik itu ya tentu saat ini telah berkembang dan kita lihat perkembangannya juga cukup pesat ya. Cukup pesat dan banyak digunakan di berbagai sektor seperti perangkat keamanan, kemudian akses fisik, kemudian transaksi keuangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga implementasi sistem autentikasi biometrik ini tidak hanya meningkat ya, meningkatkan apa tidak hanya meningkat tapi juga meningkatkan efisiensi, tapi juga memberikan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional seperti sandi, PIN dan seterusnya gitu ya. Jadi sistem autentikasi biometrik ini saat ini itu banyak digunakan di berbagai sektor ya. Dalam konteks keamanan perangkat, kita lihat hampir smartphone itu sudah ada fitur biometriknya, even aplikasi bank juga saya menggunakan biometrik untuk bisa open akses apa membuka membuka apa akun bank dan seterusnya. Kemudian akses fisik, yes, ini sudah banyak dan di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta bagi teman-teman yang berjalan ini menggunakan scanning face recognition untuk mempercepat proses imigrasi. Kemudian ada beberapa kantor menggunakan pengenalan wajah. Biasanya hampir di semua kantor pemerintah saat ini juga menggunakan face recognition untuk bisa masuk entry gate dan sebagainya gitu ya. Untuk akses gedung tanpa harus ada kartu identitas. Kemudian di perbankan juga sudah banyak dan seterusnya gitu. Jadi namun ya meskipun apa ya biometrik ini menawarkan semacam keamanan yang lebih baik dibandingkan metode tradisional, namun ada beberapa serangan yang perlu menjadi perhatian kita gitu ya. Tadi kita sebutkan ada beberapa contoh serangan yang berkaitan dengan biometric spoofing ya. Biometric spoofing, apalagi dengan ada teknologi deepfake dan pencetakan 3D, ini memungkinkan peretas untuk meniru identitas pengguna yang sangat akurat. Tadi ada kita bicara face spoofing, yang menggunakan gambar atau pengguna. Kemudian ada tadi fingerprints, spoofing, membuat sidik jari palsu. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan voice spoofing dan seterusnya. Ada juga dan hal yang perlu dipertimbangkan masalah misalkan terjadi peretasan basis data biometrik ya, database biometrik. Jika database biometrik yang diretas, kebayangkan data biometrik yang bocor itu tidak dapat diubah. Teman-teman mungkin kalau kita hilang password gitu ya, kalau hilang password itu passwordnya bisa dirubah gitu ya. Tapi kalau kebayang kalau data biometrik kita hilang bocor, ya datanya tidak bisa dirubah. Berbeda dengan tadi yang kata sandi yang seterusnya dan seterusnya yang dapat diperbarui. Itu konteks. Makanya kenapa di Indonesia undang-undang PDB itu menjadi krusial karena pada saat terjadi kebocoran data pribadi yang sifatnya tadi biometrik, ya datanya tidak dapat dirubah gitu. Artinya ya itu menjadi bagian kita gitu sampai kita hidup dan seterusnya gitu ya. Beda dengan tadi password yang bisa diganti. Makanya ada beberapa kejadian kebocoran data di salah satu platform, dia merekomendasikan untuk pelanggannya untuk merubah password. Sedangkan banyak data-data pribadi yang nggak bisa dirubah dan sebagainya gitu. Itu mungkin ada yang mungkin tantangan juga kaitannya dengan false positif dan false negatifnya. False acceptance seperti apa ini? False positifnya. Jadi sistem secara keliru mengenali seorang yang tidak berhak mengakses sistem. Nah, ini banyak terjadi juga terkait dengan false positif di mana sistem itu keliru mengenali seorang yang sebenarnya tidak berhak mengakses sistem gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan di sistem biometrik ya. Kemudian ada false negatif ya. Pengguna yang tidak sah ditolak. Kebayang kalau kita menolak CEO gitu ya. Jadi penggunaan saya ditolak oleh sistem karena perubahan kecil dalam karakter biometrik, misalkan ada luka dan sebagainya. Ini terjadi false negatif. Namun yang paling bahaya ini adalah false positif gitu. Artinya orang yang tidak berhak itu masuk dan sebagainya.
Ini menjadi tantangan gitu ya. Jadi untuk mengatasi apa semacam ancaman pemalsuan pertasan gitu ya, yang ada diperlukan kombinasi ya, baik itu yang sifatnya biometrik statis, kemudian dinamis ya, itu kalau kita kenal sebagai multi-factor authentication gitu ya. Jadi penggabungan biometrik statis dan dinamis ini menjadi salah satu solusi efektif ya. Baik itu kombinasi sidik jari dengan pengenalan suara, baik itu pengenalan wajah ditambah dengan analis pola gerakan dan sebagainya. Nah, teman-teman ingin melakukan penelitian ya bisa melakukan kombinasi-kombinasi tadi nih, pengenalan wajah ditambah dengan analis pola gerakan, keystroke dynamic, cara mengetik dihubungkan dengan sidik jari dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Harapannya tadi pendekatan ini menjadi salah satu solusi gitu ya. Nah, tentu untuk menghadapi berbagai ancaman yang berkembang ya, perlu ada inovasi yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita bicara inovasi yang perlu dilakukan ya, misalkan peningkatan teknologi deteksi ya, liveness gitu ya, liveness detection gitu ya. Jadi sistem biometrik ini akan semakin canggih untuk mendeteksi apakah yang terdeteksi itu adalah manusia hidup atau hanya gambar gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ya, kalau misalkan teman-teman bisa membuat sebuah skripsi ya untuk membuktikan apakah ini di minimal bisa mengidentifikasikan apakah ini voice ataukah ini hanya manusia hidup atau hanya sekedar gambar atau video gitu ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Atau di materi-materi sebelumnya gitu ya, teman-teman bicara AI dalam konteks cyber security ya. Bisa juga AI based biometric recognition gitu ya. Artinya pengenalan biometrik ini berbasis ke AI gitu ya dan meningkatkan tadi akurasi dalam identifikasi pengguna gitu ya. Jadi harapannya AI kan mampu ya mengidentifikasi pola unik, kemudian apalagi misalkan dalam kita berbicara, mengetik, kemudian bahkan berjalan untuk meningkatkan keamanan dan sebagainya gitu. Dan harapannya tadi biometrik ini lebih inklusif dan adaptif ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi harapannya biometrik ini lebih ramah bagi pengguna khususnya disabilitas dalam sistem misal pengenalan suara yang tepat, kemudian mengenali pengguna meskipun mengalami perubahan suara karena sakit dan seterusnya dan seterusnya gitu. Artinya pengembangan teknologi tidak 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 perlu melakukan apa ya kontak user involvement ya memerlukan kontak fisik gitu ya. Tapi dengan adanya autentikasi berbasis gelombang otak atau berbasis AI itu bisa menjadi salah satu alternatif ya. Jadi harapannya sistem biometrik ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan sebuah keamanan, tentu kenyamanan dalam berbagai aspek gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari perangkat pribadi kita handphone gitu ya, misalkan handphone eh, kemudian hingga sistem pemerintahan dan seterusnya. Tentu kita juga harus melihat bagaimana ancaman yang terjadi yang ada beberapa terjadi di apa tadi kita banyak hal ya ancaman-ancaman mulai dari tadi deepfake dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dan tentu biometric authentication ini menjadi bagian penting dalam dalam pengembangan sistem layanan yang tadi ramah, mudah dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ini saya ada studi kasus yang mungkin bisa kita diskusikan. Ada saya share dulu ya, bentar studi kasusnya saya share dulu. Studi kasus. Hmm, ke mana ya? Ada tadi ini.
Oke, ada yang ingin ditanyakan? Di situ ada studi kasus. Silakan, ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, ini saya bagi grup menjadi tiga ya. Mungkin sekitar waktu 10 menit saja, 10 menit, karena saya ada kegiatan lain juga ya. Saya coba break ini menjadi tiga. Itu ada tiga studi kasus. Oke, saya tiga otomatis. Waktu 10 menit untuk diskusi dan nanti tentukan refleksinya, apa yang menarik, apa yang paling mengejutkan dan sebagainya gitu. Jadi yang menarik, kemudian yang paling mengejutkan dan yang masih belum terjawab. Oke, saya bagi tiga. Good. Open. Halo Pak. Ah, Gimana? Belum. tadi saya keluar breakout room ini masuk lagi gimana ya? Oke, oke. Bentar. Saya coba. Saya masukin. Siapa namanya? After. Ini saya kalian mau nanya Pak, ini studi kasusnya semuanya dikerjain atau Sesuai dengan grupnya. oke guru? Oke oke siap. Makasih Pak. Coba saya pindah mana nih? Mana. Arik, Arik.
Arik udah di ini udah di not join ya. Iya tadi saya udah di breakout room 1, tapi tadi saya nggak tahu kenapa ke lift gitu. Oh ke ini ketiga, coba ketiga coba. Coba ya. Saya udah pindahin ketiga nih. Kalau saya pindahin ke satu ya. Oke. Sultan.